Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawu ma'iyah. Dan ini adalah lanjutan kita dalam belajar tentang huruf-huruf athof dan makna-maknanya. Dan berkaitan dengan wawu ma'iyah, kenapa dibahas saat ini? Jawabannya karena saat ini kita juga membahas wawu athof. Dan wawu ma'iyah dan wawu athof ini bisa jadi akan menjadi sesuatu yang membingungkan bagi sebagian orang. Namun bagi orang yang sudah ahli, insya Allah ini bisa dibedakan. Untuk secara arti, wawu athof itu artinya adalah dan, ya. Sedangkan wawu ma'iyah secara arti adalah ketika. Dan saya ingat ketika dulu ujian masuk ke Universitas Islam Madinah di Jakarta, salah satu perintah yang diberikan oleh penguji adalah buatlah sebuah kalimat yang ada wawu ma'iyahnya. Ya, artinya buat sebuah kalimat yang ada ketikanya. Ya. Maka ketika itu saya masih belajar juga bahasa Arab. Saya mengatakan ji'tu ilal Madinah, ya, wasyamsu tagrubu ketika itu kalau nggak salah. Nggak tahu itu benar apa salah ketika itu. Yang jelas saya mau mengatakan aku tiba di Madinah ketika matahari sudah tenggelam atau ketika matahari tenggelam. Bisa juga ketika itu saya ingat dengan pelajaran di Durusul Lughah, yaitu ja'an nas wan nasu yakhrujuna minal masjidi gitu. Orang-orang pada datang ketika orang-orang sudah keluar dari masjid. Nah, itu pakai wawu ma'iyah, ya. Jadi wawu ma'iyah itu wawu yang artinya adalah ketika, gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana pembahasan ini di dalam kitab Nahwul Wadih. Kalau dari sisi kitab Durusul Lughah, maka mudahnya wawu ma'iyah adalah wawu yang artinya adalah ketika, ya. Baik, kita akan bahas dan kita baca sedikit demi sedikit tentang wawu ma'iyah dan wawu athof. Contoh nomor 1 dikatakan di sini sirtu wa tulu al-fajri. Aku berjalan, kalau kita artikan sebagai wawu athof maka artinya dan. Aku berjalan dan terbitnya fajar. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan ketika, maka artinya adalah aku mulai berjalan ketika fajar terbit, gitu. Ya, jadi lebih enak wawu ma'iyah ini diartikan ketika. Baik. Jadi lebih enak, bukan dan lagi. Baik, nanti akan disebutkan bagaimana i'rab-i'rabnya, bagaimana pembahasannya akan kita lihat di penjelasan syekhnya. Ya. Kita terjemahkan secara tekstual terlebih dahulu. Nomor 2, hadara Muhammadun wa ghuruba syamsi. Muhammad hadir. Kalau kita terjemahkan dengan wawu athof maka artinya dan tenggelamnya matahari. Ghuruba syamsi, tenggelamnya matahari. Kalau kita terjemahkan dengan wawu ma'iyah, maka artinya adalah Muhammad hadir ketika matahari tenggelam. Nah, gitu. Jadi dannya diterjemahkan ketika.
Kira-kira mana yang benar, ketika atau dan? Nah, itu nanti akan dibahas oleh penulis insyaallah. Sekarang kita beralih ya dengan contoh nomor 3. Kita coba lihat contoh nomor 3. Takhosoma Ahmadu, takhosoma itu wazannya adalah tafa'ala, berarti dia adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yatakhosamu. Ya, dan takhosoma artinya adalah saling bertengkar. Wazan tafa'ala artinya adalah saling diantaranya. Tadoroba, masing-masing saling memukul. Ya. Tadafa'a, saling mendorong. Ya. Baik. Saling bertengkar siapa? Ahmad. Titik-titik Hasan. Ya, kira-kira artinya ketika atau dan titik-titik ini. Kira-kira mau kita artikan dengan wawu atof atau wawu ma'iyah. Kalau wawu atof nanti kita artikan Ahmad dan Hasan saling bertengkar. Kalau kita artikan wawu ma'iyah artinya jadi Ahmad ketika Hasan, mereka berdua saling bertengkar. Nah, kayak gitu. Jadi problem kan. Baik, jadi secara insting sepertinya kita mengatakan ini adalah dan wawu atof. Jadi Ahmad dan Hasan saling bertengkar gitu, bukan wawu ma'iyah. Nomor 4. Ishtaraka Mahmudun wa Najibun. Ishtaraka artinya adalah berserikat atau bersatu atau bekerja sama. Itu arti dari ishtaraka. Ishtaraka dengan wazan ifta'ala. Sehingga ishtaraka ini fi'il madhi. Mudhari'nya adalah yashtariku, yafta'ilu. Masdarnya adalah ifti'alan ishtirakan. Ya. Baik, ini tentang ishtaraka. Kemudian Mahmudun. Nah, ini Mahmud nama orang. Kemudian titik-titik. Najib juga nama orang. Ya, dulu saya pernah punya teman namanya Najib, ya. Baik, sekarang ada Mahmud, begitu juga ada Najib, dan ada kata ishtaraka berserikat, bersatu, bekerja sama. Kira-kira antara Mahmud dan Najib ini pakai wawu atof atau pakai wawu ma'iyah? Mau kita artikan bekerja sama Mahmud ketika Najib, atau kita artikan bekerja sama Mahmud dan Najib. Ya. Dan sepertinya kita sudah paham semua. Kemungkinan besar ini adalah wawu atof dan kita artikan dengan dan. Ya. Kita artikan dengan dan. Kalau di sini tadi kita artikan dengan ketika. Nah, sekarang nomor 5 dan nomor 6. Contoh nomor 5 dan contoh nomor 6. Nomor 5, safara Ibrahimu wa Khalidun au Khalidan. Safara artinya safar, bepergian. Dan ini adalah fi'il madhi dengan wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan. Jadi safara, yusafiru, ya. Kemudian musafaratan, ya. Wasifaron, wasifaron, ya, begitu ya. Ini kalau belajar tasrifan seru ya. Musafirun, musafarun, dan seterusnya. Nah, safar berarti fi'il madhi, mudhari'nya yusafiru. Safar Ibrahim nama orang, wa Khalidun, Khalid
Nah, kita kira pakainya wawu apa ini? Nah, kok di sini khalidun, kok di sini khalidan? Ya, apakah ada perbedaan ini nanti? Ya, jadi di sini tadi kita setelah wawu ada hasanun, ada najibun. Kalau di sini tadi ada tulu'a dan ada guruba. Ternyata ada fathah dan ada dhammah. Kira-kira apa bedanya ini? Ya, tanda apa ini dalam i'rab dhammah dan fathah seperti ini? Baik. Jadi wallahu a'lam, mungkin maksud penulis kalimat ini ambigu kalau tidak kita sebutkan i'rabnya. Misalkan kita mengatakan safara Ibrahim wa Khalid. Kita nggak kasih i'rabnya. Safara Ibrahim wa Khalid. Ibrahim safar dan Khalid, atau Ibrahim safar ketika Khalid titik-titik. Ya. Maka ada perbedaan dari sisi i'rabnya. Kalau atof itu pakai khalidun, kalau ma'iyah pakai khalidan. Ya. Baik. Wallahu alam, itu sementara waktu. Nanti kita lihat pembahasannya. Ya, kemudian nomor 6, nama. Nama artinya tidur. Nama ini fi'il tsulasi mujarrad, ya. Madhi yang mudhari'nya yanamu, masdarnya nauman. Nama yanamu nauman. Nama tiflu, ya, seorang anak kecil tidur. Wal murdi'u, jadi tiflu balita, murdi bawah 2 tahun. Ya. Baduda, ya. Baduta, ya, baduta bawah 2 tahun. Baduta. Awil murdi'ah, ya, atau murdi'ah. Jadi di aw ini enggak usah dipikirin, ini kalimat biasa. Yang dipikirin adalah wa khalidun wa khalidan wal murdi'u wal murdi'ah. Nama tiflu wal murdi'u au wal murdi'ah. Anak kecil tidur, ya. Balita itu tidur dan baduta itu juga tidur. Atau mau kita katakan balita itu tidur ketika baduta itu titik-titik. Ya, dan seterusnya. Jadi wallahu alam, ini masih ada lanjutan nih kalau kalimatnya diteruskan gitu. Ya, kalau di durus lughah itu lengkap, ya, dan langsung punya makna. Baik, kita bahas dulu pembahasan tentang wawu ma'iyah dan wawu atof dari sisi penulis. Dikatakan di sini ta'ammal al-misalainil awwalaini minal amsilatil mutaqaddimati. Coba perhatikan 2 contoh pertama dari contoh-contoh yang telah berlalu. 2 contoh pertama berarti ini disebut contoh A. Ya, kemudian ini contoh B. Ini kita contoh C. Ya, contoh A, contoh B, contoh C. Nah, penulis mengatakan coba perhatikan 2 contoh pertama di kelompok A. Tajid annal ismal ladzi ba'dal wawi. Kamu akan dapati bahwa isim yang datang setelah huruf wawu. Mana huruf wawu? Nih, huruf wawu. Bahwa isim yang datang setelah huruf wawu berarti tulu dan gurub. Ya. Fihima mansubun. Kedua-duanya mansub dengan fathah. Coba kita lihat tulu'a guruba. Keduanya mansub. Ghairu tabi'in, tidak menjadi pengikut i'rab dari kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya? Sebelumnya sirtu
Hadara Muhammadun, tu ana ya marfu ya. Kenapa kok marfu? Karena yang pertama jadi pelaku, yang kedua juga jadi pelaku, fa'il. Harusnya marfu. Ya. Jadi kalau sebagai tabi harusnya tulu'u dan gurubu. Nah, sekarang kata Syekh, dia itu mansub, bukan sebagai tabi. Sebagai pengikut dari kata sebelumnya. Ya, lima qablahu fil i'rab. Ya. Tidak mengikuti kata sebelumnya dalam i'rab. Famas sababu fi dzalika? Apa sebabnya hal tersebut? Alaisatil wawu huna wawal atfi? Bukankah wawu di situ adalah wawu atof? Ya, kata penulis. Jadi beliau memunculkan problem. Ya, bukankah itu wawu atof? Gitu. Atau mungkin di sini bilangnya, apa itu bukan wawu atof? Gitu ya. Apa itu bukan wawu atof? Tulis dulu. Jadi alaisat itu apa itu bukan? Ya, apa itu bukan wawu atof? Maka dijawab na'am. Ya. Iya bukan gitu. Jadi na'am di sini artinya iya bukan. Ya. Kalau jawabannya iya itu wawu atof, jawabannya pakai bala ya. Bala gitu. Maka itu artinya iya itu wawu atof gitu. Tapi kalau jawabannya na'am, kita memberikan di sini apa itu bukan? Iya bukan gitu. Na'am. Ya, ini sedikit tricky dalam pertanyaan seperti ini ya. Dan ini alhamdulillah ada juga di Durusul Lughah pembahasan seperti ini. Ya. Apa itu bukan wawu atof? Iya itu bukan gitu ya. Terus disebutkan di sini. Al wawu huna ghairu atifatin. Ya, wawu di sini bukan wawu atof. Gitu. Li'annal atifata taqtadi ishtirakal ma'tufi wal ma'tufi alaihi fi nisbatil hukmi ilaihima kama taqaddama. Karena kalau itu disebut dengan wawu atof, maka wawu atof itu mengharuskan ya, hukum yang sama ya, atau berserikatnya antara isim setelah huruf atof dan sebelum huruf atof, atau yang disebut dengan ma'tuf dan ma'tuf alaih ya. Kata yang mengapit wawu atof tersebut gitu. Itu finis batil hukmi ilaihima kama taqaddam, punya hukum yang sama. Jadi hukumnya itu harus sama. Jadi terjemahan mudahnya adalah kalau itu wawu atof, maka kata sebelum wawu atof dan kata setelah wawu atof itu punya hukum yang sama gitu. Sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Washtiraku huna ghairu mawjudin. Sedangkan hukum yang sama itu tidak terjadi pada kata tersebut. Nah, hukum bersama pada kata apa? Di sini ana dan tulu'a, ya, saya dan terbit. Apakah itu sama-sama berjalan? Ya. Kalau saya memang berjalan, tapi kalau terbitnya fajar apakah berjalan? Ya. Terbitnya fajar berjalan, belum pernah ada kayak gitu. Matahari yang berjalan bisa. Tapi kalau terbitnya matahari berjalan enggak bisa. Tuh. Artinya kita tidak bisa mengatakan sirtu wa saratulu ulfajri, enggak bisa. Itu maksud kata berserikat dan punya hukum yang sama. Enggak bisa kita katakan sirtu wa saratulu ulfajri, enggak bisa. Aku berjalan dan berjalan juga terbitnya fajar. Itu enggak bisa secara bahasa Arab. Ya. Kalau kita mau membangkang, enggak usah, itu bisa-bisa aja ya, ya sudah. Kalau belajar bahasa kok seperti itu ya enggak paham-paham nanti malah. Dia punya problem dalam mempelajari bahasa. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuat bahasa. Ya, bahasa itu mung niru ya. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya begini, diikuti, bukan diprotesi ya. Baik.
Nah, contoh yang kedua hadoro, Muhammad dan guru nggak bisa disatukan, nggak punya hukum yang sama hadir. Kalau Muhammad hadir cocok, tapi kalau guru Basyamsi hadir nggak cocok. Jadi kalau kita pakai wawu atof, terjemahnya jadi hadoro Muhammadun wa hadoro guru Basyamsi. Muhammad hadir dan hadir pula tenggelamnya matahari, nggak bisa, nggak ada istilah tenggelam matahari hadir, ya, gitu. Adanya matahari terbit, nah itu bisa, gitu. Baik. Jadi intinya tidak ada keberserikatan dalam hukum pada ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Di anna sayra la yumkinu an yasdura min tulu'il fajri. Nah, makanya saya di sini mengatakan karena sair ini masdar dari saro yasiru, ya. Masdarnya sayron. Ya. Karena berjalan itu tidak mungkin dilakukan oleh terbitnya matahari, ya. Terbitnya matahari. Gak mungkin dilakukan ini, ya. Wal huduru la tasihu nisbatuhu ilal ghurub. Begitu juga kata hadir itu nggak bisa dipakai oleh kata tenggelam, ya. Wal huduru la tasihu nisbatuhu ilal ghurub. Kata hadir nggak bisa dinisbatkan kepada kata tenggelam, ya. Nggak pernah dipakai kata tenggelam, kok pakai kata hadir tuh nggak ada dalam bahasa Arab, gitu ya. Wa idza lam takun hadhil wawu, ya, apabila wawu ini bukan atifatan, bukan wawu atof, famada takunu idan, kalau begitu wawunya ini wawu apa, ya. Kalau bukan wawu atof, wawunya ini wawu apa? Maka dikatakan di sini inna law tadabbarna ma'al misalaini, apabila kita merenungkan makna dari dua contoh tersebut, lawajadna al-wawa bimakna ma'a fi kullin minhuma, maka kita dapati bahwa makna dari wawu di situ adalah ma'a, bersama, ya, bersama, fi kullin minha, dalam semua artinya. Fahiya wawun tufidul musahabah wal ma'iyah. Jadi wawu di situ memberikan manfaat ditemani dan dibersamai. Ya, kalau bahasa kita diartikan bersama nggak bagus, itu nggak cocok secara konteks bahasa Indonesia dan diksi kalimat yang tepat, karena kita nggak bisa mengatakan aku berjalan bersama matahari terbitnya fajar, nah, bisa, susah. Muhammad hadir bersama tenggelamnya matahari, ya, kita lebih biasa mengatakan ketika, ya. Jadi ini belum wallahu alam belum pernah diajarkan sama guru-guru saya atau tidak, tapi dulu termasuk yang susah untuk saya pelajari sampai saya ketemu di Durusul Lugah itu tentang makna wawu ini. Ya, kalau kita terjemahkan ketika langsung paham, tapi kalau diterjemahkan bersama, itu susah, ya. Jadi kita terjemahkan ketika. Jadi ma'a di situ adalah ketika. Baik, jadi artinya ketika. Ya. Wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman ala annahu maf'ulun ma'ah. Ya. Dan isim yang datang setelah wawu ma'iyah itu mansub. Ya, sekarang i'rabnya mansub. Kalau wawu atof dia ikut isim sebelumnya gimana? Tapi kalau wawu ma'iyah maka isim setelahnya harus mansub terus. Ya, statusnya adalah maf'ul ma'ah. Ya. Keterangan waktu, ya. Yang artinya ketika. Baik. Jadi kita sudah tahu bahwasanya itu namanya wawu ma'iyah yang artinya ketika dan i'rab kata setelahnya selalu mansub.
dan secara i'rab disebut maf'ul ma'ah. Ya. Baik, itu kata-kata kunci yang harus diingat. Wa idza ta'amaltal mitsalaini tsaniyaini ya. Tsaniyaini. Ya, wa idza ta'amaltal mitsalaini tsaniyaini. Apabila kamu perhatikan dua contoh berikutnya, maksudnya di contoh B. Mana contoh B? Takhasama Ahmadu wa Hasanun wa ishtaraka Mahmudun wa Najibun. Ini contohnya. Wajadta hunaka ishtirakan fil hukmi bainal ismil ladzi ba'dal wawi wal ismil ladzi qablaha. Maka kita dapati hukum yang sama pada isim sebelum wawu dan setelah wawu. Sama. Karena kita bisa mengatakan takhasama Ahmadu wa takhasama Hasanun. Ishtaraka Mahmudun wa ishtaraka Najibun. Ya, itu bisa. Mana tadi? Wa wajata tsanil ismaini tabi'an li awwalihima fi i'rabihi, dan kamu dapati dua isim setelah wawu tersebut mengikuti i'rab kata sebelumnya. Coba i'rabnya apa? Takhasama Ahmadu, Ahmad sebagai fa'il. Ya, Hasan ikutin Ahmad sebagai fa'il. Isyaraka Mahmudun, Mahmud sebagai fa'il, dan Najib mengikuti Mahmud sebagai fa'il juga. Nah, ini namanya tabi. Secara i'rab ngikutin. Fal wawul lati bainahuma idzan wawul adfi al-ma'rufah laka. Sehingga wawu di situ itu adalah wawu ataf yang sudah terkenal untuk kalian, yang sudah kalian pahami. Wala yumkinu an takuna wawul ma'iyah. Wala yumkinu an takuna wawul ma'iyah. Dan enggak mungkin wawu di situ menjadi wawu ma'iyah, enggak mungkin. Li'anna kullan minal fi'laini takhasama wasytaraka la yumkinu suduruhu min wahidin. Karena kata kerja saling bertengkar, saling bekerja sama, itu enggak bisa dari satu orang saja. Enggak bisa takhasama Ahmad saling bertengkar. Dengan siapa? Enggak bisa ini. Ya. Mahmud saling bekerja sama. Enggak ada temannya, enggak bisa. Ya. Jadi enggak mungkin kata tersebut pakai satu pelaku saja. Balla budda min sudurihi min muta'addidin. Ya, mau enggak mau harus ada temannya. Falau kanatil wawu lil ma'iyyati lakana ma'na dzalika anal fi'la alladzi la yasuru illa min muta'addidin shadirun min wahidin. Ya. Ya. Seandainya wawu di situ adalah wawu ma'iyyah, maka ya, jadi kalau diterjemahkan tekstual susah. Kita terjemahkan secara konseptual langsung bisa dipahami. Seandainya wawu di sini, ya, seandainya wawu di sini adalah wawu ma'iyah, maka itu artinya takhasama Ahmadu itu cuma punya fa'il satu, gitu. Itu kata penulis. Kalau ini disebut wawu ataf, maka takhasama punya dua fa'il. Tapi kalau wawunya disebut wawu ma'iyah, maka takhasama hanya cuman punya satu fa'il. Dan itu enggak bisa, enggak boleh gitu. Ya. Baik, wa hadza ghairu ma'qul, dan ini enggak mungkin gitu. Enggak masuk akal. Kemudian wa idza tadabbartal misalainil akhiraini. Kemudian sekarang ya, ini yang kedua, semoga sudah paham ya. Intinya ini saling berserikat dan saling mengikuti dengan ma'tuf alaihnya. Kemudian kalau itu sampai diterjemahkan dengan wawu ma'iyah, itu artinya si takhasama dan ishtaraka hanya cuman punya satu fa'il, ya. Dan itu tidak bisa gitu, tidak mungkin, tidak masuk akal gitu. Maka mau nggak mau wawunya di situ harus wawu
atof, nggak boleh wawu ma'iyah. Kemudian wa idza tadabbartal misalainil akhiraini wajadtal fi'la fi kullin minhuma yasihu an yakuna waqi'an min syakhsaini ma'an kama yasihu an yakuna waqi'an min awwalihima bi musahabatis tsani. Ya. Nah, itu harus dibaca semuanya biar satu kesatuan makna. Oke. Kalau kamu perhatikan dua contoh yang terakhir, kelompok C yaitu kelompok safara Ibrahim wa Khalidun au Khalidan dan nama tiflu wal murdi'u awil murdi'a. Kata ini, kata safara dan nama itu bisa dilakukan oleh satu pelaku saja, tidak butuh teman. Bersafar, satu orang bisa. Tidur, satu orang bisa, nggak harus cari teman. Baik. Bisa dari satu orang, bisa juga ya dari dua orang. Misalkan Ibrahim safar bersama Khalid, ya, anak kecil itu tidur bersama si bayi, bisa satu fa'il, bisa dua fa'il. Wa 'alal wajhil awwali takunu wawu atifatan, ya. Kalau kita mau menserikatkan ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, maka itu disebut dengan wawu ataf. Wal ismu tsani marfu'an bit tabaiyah, dan isim kedua itu marfu karena pakai konsep ataf. Wa ala tsani, dan kalau kita baca itu dengan konsep kedua yaitu wawunya wawu lil ma'iyah, maka isim yang kedua harus mansub karena dia maf'ul ma'ah. Paham gak ini? Ya. Jadi ceritanya begini. Safara, siapa tadi? Ibrahim wa Khalid nama tiflu wal murdi. Ya. Misalkan dua kata ini. Ibrahim safar bersama Khalid, Ibrahim safar ketika Khalid. Harusnya di sini ada tulisannya, ya. Karena kalau ketika Khalid secara logis kita itu masih berhenti. Ibrahim bersafar ketika Khalid. Ya, ketika Khalid ngapa? Ya, harusnya gitu lanjutannya. Baik. Nah, kata di sini kalau wawunya di sini wawu ataf, ya, di sini ataf, di sini ma'iyah. Nah, wawunya di sini wawu ataf. Mohon maaf. Nah, wawunya di situ wawu ataf atau wawu ma'iyah. Maka kalau ini wawu ataf, maka Khalid ikut i'rabnya sini dan disebut dengan ataf, ya. Atau kalau di buku namanya tabaiyah. Nah, kalau wawunya ini wawu ma'iyah, maka Khalid nggak bisa ikut dan disebut dengan maf'ul ma'ah. Nah, gitu. Jadi si Syekh ingin menjelaskan tentang i'rabnya si Khalid di sini. Mau kita i'rab dia sebagai ataf atau mau kita i'rab dia sebagai maf'ul ma'ah. Dan secara makna akan berbeda. Kalau kita i'rab dia sebagai ataf, maka wawunya artinya dan. Kalau kita i'rab dia sebagai maf'ul ma'ah, maka wawunya artinya ketika.
Nah, itu perbedaannya begitu. Kita baca lagi ya. Wa 'alal wajhil awwali takunul wawu atifatan. Wawunya ataf, wal ismu tsani isim setelah wawu marfu'an marfu bitabaiyah karena dia sebagai ataf. Kalau yang kedua wawunya wawu ma'iyah, maka isim kedua setelah wawu itu mansub dengan kondisi atau i'rabnya sebagai maf'ul ma'ah begitu. Nah, sehingga kita masuk ke kaidah sekarang. Insyaallah kita sudah mulai paham ya. Jadi ada wawu ataf, ada wawu ma'iyah. Nah, ceritanya ada begitu. Wawu ataf, ada wawu ma'iyah. Nah, wawu ataf maka arti ya. Artinya adalah dan. Wawu ma'iyah artinya adalah ketika. Kemudian i'rab kata setelahnya. I'rab kata setelahnya itu adalah ataf. Jadi ngikutin kata sebelumnya. Kalau wawu ma'iyah maka i'rab kata sebelumnya adalah maf'ul ma'ah. Ya. Nama i'rabnya maka alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau wawu ataf nama i'rabnya adalah lihat sikon yang diikuti marfu, mansub atau majrur atau majzum. Tapi kalau wawu ma'iyah maka harus mansub terus. Mansub terus. Nah, gitu. Nah, ini wawu ma'iyah sama wawu ataf kayak gini nih. Ya. Baik. Nah, sekarang kita ke kaidah-kaidah. Kaidahnya wawul atfi tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Wawu ataf itu memberikan fungsi perserikatan antara kata sebelum dan setelah wawunya tersebut. Ya. Jadi kata sebelum dan setelah wawu itu memberikan makna berserikat. Wal ismu ba'daha yakunu tabi'an lima qablahu fi i'rabihi, dan isim setelahnya menjadi tabi terhadap isim sebelumnya dalam hal i'rab sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi kalau kalimat pertama itu wawu ataf itu memberikan makna istirak, maksudnya di sini nih. Ya, maksudnya ini. Memberikan makna istirak dan gitu. Kata sebelum dan setelahnya. Ya, kemudian secara i'rab maka dia pakainya ataf, ngikutin kata sebelumnya. Gitu. Jadi kalau di sini artinya tabi. Ya, dan itu jarang di Indonesia kok disebutkan tabi. Maksud saya di guru-guru saya jarang nyebut itu tabi. Ya ataf, ya, ataf, badal, taukid, ya, dan semisalnya. Naat gitu. Langsung sebut jenisnya, enggak sebut tabi. Baik, kemudian yang kedua, wawul ma'iyah la tufidu isyiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Sedangkan kalau wawu ma'iyah tidak memberikan makna berserikatan antara kata sebelum dan setelahnya. Nah, kalau di sini tadi nggak bisa diartikan dan ini ketikanya ini, nggak bisa diganti dengan dan. Ya, harus ketika gitu. Bal tadulu 'alal musahabah, bahkan menunjukkan kepada musahabah. Di Indonesia diartikan dengan ketika. Wal ismu ba'daha yakunu mansuban. Kemudian isim setelahnya itu harus mansub daiman selalu ya.
karena ala annahu maf'ulun ma'ah, karena itu disebut dengan maf'ul ma'ah. Nah, ini di sini. Jadi dia itu artinya ketika, ya. Dia adalah maf'ul ma'ah, mansub terus, begitu. Baik, kemudian kata atau kaidah berikutnya, tata'ayyanul wawu lil ma'iyyati idza kana hunaka mani'un minal atfi. Ya, kalau ada wawu kemudian nggak bisa dijadikan sebagai wawu atof, maka wawu di situ harus jadi wawu ma'iyah atau wawu yang artinya ketika. Jadi kalau dalam bahasanya kaidah nomor 173 ini adalah jika ada wawu tidak bisa diartikan dengan dan, maka harus diartikan dengan ketika. Tapi ini perlu di cross check ya, karena ada wawu yang artinya itu demi, ya. Jadi mungkin jika ada wawu antara dua kata yang kayaknya berserikat gitu ya. Jika ada wawu ya pada dua kata yang berserikat kok nggak bisa diartikan dan, maka diartikan ketika. Ini ya. Meskipun di sana ada wawu artinya demi, wawu qasam namanya. Wallahi, demi Allah. Ya, itu beda lagi. Wallahi, demi Allah. Gitu. Ya. Jadi mungkin kalau mau tambahin, jika ada wawu tidak bisa diartikan dengan dan, demi, ya, maka harus atau maka mungkin. Kalau di bahasa buku ini tadi harus, tapi kalau kita maka mungkin bisa diartikan dengan ketika, begitu ya. Baik, kemudian 174. Tata'ayyanul wawu lil atfi ba'da ma la yata'atta wuqu'uhu illa min muta'addidin. Ya. 174 artinya jika ada kata kerja yang mengharuskan keberserikatan, perserikatan antara dua orang, maka wawunya harus diartikan dengan dan atau wawu atof. Harus itu, ya, nggak boleh nggak. Ya tadi takhosoma Ahmadu wa Khalidun misalkan, dan semisalnya. Tadoroba, saling pukul, harus dua orang, berarti nggak bisa ketika, nanti harus dan artinya. Kemudian 175, idza shahal atfu wa lam yajib, jika, jadi kalau secara bertingkat gitu ya, secara bertingkat itu kan ada segitiganya gini ya. Ini segitiga wawu atof gitu, segitiga wawu, segitiga wawu, mau atof atau mau ma'iyah, maka dasarnya itu adalah wawu atof dulu, pakai konsep dasar. Kalau nggak bisa baru ma'iyah, gitu secara konsep. Jadi kalau bisa atof, kalau nggak bisa baru ma'iyah, nggak dibalik. Coba bisa nggak ma'iyah dulu? Nggak itu, atof dulu, baru naik ke ma'iyah. Idza shahal atfu wa lam yajib, kalau boleh sebagai wawu atof dan itu ndak harus, jaza an takunal wawu lil atfi atau takuna lil ma'iyah. Ya. Jadi 175, jika ada wawu yang boleh dijadikan atau boleh kalau ana sih praktisnya boleh diartikan ya, gitu. Langsung to the point ke makna. Boleh diartikan dengan dan atau ketika juga, maka wawunya boleh
diartikan kepada kedua-duanya. Ya, ini kalau kita sebagai penginsya, ya, pembuat kalimatnya. Tapi kalau nanti sudah ada kalimat kayak gini, misalkan Safara Ibrahim wa Khalidun, maka saat kita membaca kalimat kayak gini, maka kita nggak boleh ini mengi'rabnya jangan wawu ma'iyah, dia harus wawu atof. Kemudian kalau ada kalimat misalkan ya sama-sama safara aja biar nggak bingung, Safara Ibrahim wa Khalidan, maka wawu di sini harus di-i'rab dengan wawu ma'iyah, nggak boleh di-i'rab dengan wawu atof. Nah, itu enaknya kalau kita baca. Kita lihat setelah wawunya itu gimana i'rabnya, mau ngikutin di sini atau mau nggak ngikutin, gitu. Kalau ngikutin berarti wawu atof, kalau nggak ngikutin disebut dengan wawu ma'iyah, gitu. Itu enaknya kalau kita sudah baca. Jadi ini rumus praktisnya kayak gitu, daripada pusing-pusing teori. Nah, praktisnya kayak gitu. Lihat dia i'rabnya ngikutin apa nggak ngikutin, gitu aja. Untuk menyebutkan ini wawunya wawu atof atau wawu ma'iyah yang artinya dan atau artinya ketika. Baik. Jadi boleh-boleh saja kalau kita sebagai penginsya, tapi kalau kita pembaca ya harus ngikutin maksudnya pembaca kemana. Ya akan terbaca dari sisi i'rab kata setelah wawu tersebut. Nah, sekarang kita latihan. Ini mungkin latihan makna ya. Jadi di sini bayyin al-ma'ani al-mukhtalifata al-mustafadah minal ikhtilafi hurufil atfi fil jumalil atiyah. Coba jelaskan makna-makna yang berbeda yang bisa diambil dari huruf-huruf di sini. Jadi ini pembahasannya arti huruf ya. Jadi detail sekali. Ini huruf-huruf di sini ini artinya apa nih? Nah, ini huruf-hurufnya ini. Ya, jadi murajaah arti huruf-huruf nih. Ba'al fallahu sya'ira wal qamha. Ba'al fallahu sya'ira fal qamha. Ba'al fallahu sya'ira thummal qamha. Ba'al fallahu sya'ira au qamha awil qamha. Asyairon ba'al fallahu am qamhan. Ba'al fallahu sya'ira lal qamha. Ba'al fallahu sya'ira bal qamha. Ma ba'al fallahu syair lakin al qamha. Ya. Artinya apa ini kata-kata ini? Huruf-huruf ini artinya apa? Ya, ada bedanya ya. Ada bedanya, dan yang harus pandai-pandai membedakan terutama di sini wawu, fa, summa ya, karena ini sangat beda sekali. Nah, wawu ba'al fallahu sya'ira wal qamha intinya mau mengabarkan bahwasanya si petani itu menjual syair dan al-qamha. Anggap saja syair gandum jenis A, qamha gandum jenis B, gitu aja ya. Petani itu menjual gandum jenis A dan gandum jenis B, begitu. Dan tidak ada urutannya. Mau gandum A dulu yang dijual, mau gandum B yang dijual, tidak masalah. Mau ada jeda waktu, mau nggak ada jeda waktu, tidak ada masalah. Intinya dua itu yang dijual. Nah, kalau ba'al fallahu sya'ira fal qamha, maka di sini ada urutan. Si petani itu menjual gandum jenis A dulu, baru kemudian langsung jual gandum jenis B tanpa ada jeda, itu fa. Nah, yang ketiga, petani menjual syair tsummal qamha, itu artinya ada urutan. Ya, petani itu menjual gandum jenis A dulu, kemudian gandum jenis B, tapi tidak harus langsung. Bisa jadi ada jeda beberapa saat dan beberapa waktu. Nah, kemudian nomor 4, ba'al falahu syair awil qamha. Maka yang ngabarin ini punya keraguan. Si petani itu jual gandum jenis A atau gandum jenis B, tidak tahu dia. Ya, nggak bisa memastikan. Tapi yang jelas dia si petani itu menjual gandum. Ya, tapi tidak tahu jenis A atau jenis B, maka pakai au. Nah, sekarang am yang biasanya digunakan dalam pertanyaan atau tolabut ta'yin ya. Maka dia mengatakan gandum jenis A yang dijual sama petani itu atau gandum jenis B. Nah, gitu pakainya am. Tidak pakai au. Nomor 6, petani itu menjual gandum jenis A bukan gandum jenis B. Nah, itu maknalah
petani itu jual gandum jenis A bukan gandum jenis B. Baik, kemudian nomor 7, ba'al falahu syaira bal al-qamha. Petani itu menjual gandum jenis A bahkan juga gandum jenis B dia jual. Nah, gitu. Itu makna dari bal. Nah, nomor 8, lakin, maka artinya petani itu tidak menjual gandum jenis A tapi jual gandum jenis B. Nah, itu lakin. Ya. Nah, jadi makna-makna atau huruf-huruf seperti ini dalam bahasa Arab sudah sangat memiliki makna yang sangat besar sekali, perbedaannya antara bumi dan langit begitu. Dan nanti kalau kita mengi'rab ya, maka huruf-huruf seperti itu tadi disebut dengan harful atfi, ya, disebut dengan huruf ataf. Yang lainnya ngikutin aja, ma'tuf alal asad, mansub bil fathah, ini ngikutin sini, ya. Dia ngikutin sini. Baik, begitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini pelajaran kita tentang ma'ani huruf ataf. Ada wawu, fa, suma, itu harus benar-benar dipahami dengan baik. Kemudian ada ma'ani huruf ataf yang lainnya seperti sebagaimana tadi kita sudah baca. Kemudian ada juga wawu ma'iyah. Ya, kita harus memahami hal-hal tersebut biar kita semakin pandai membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW sehingga kita tidak salah paham apa maksud-maksudnya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.